Allah Allah Allahu Allah ثبت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, fala hawla wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Romo Kiai Haji Abdul Salam Shohid, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denan Jombang, yang cucu langsungnya Mbah Bisri, cucu dari laki-laki. Ayah beliau Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri, Shohib Bisri, Kiai Haji Muhammad Shohib Bisri, yang saya sempat ngaji langsung kepada beliau. Sanad saya langsung jadi saya belajar dari putra Mbah Bisri, sempat ngaji. Sahabat saya, teman saya yang luar biasa, kandidat doktor, kiai yang belum haji. Semoga Pak Aziz Ja'far, beliau asli Lamongan, sama dengan saya. Oke, Lamongan ini? Oh, Gresik. Dukun nggih. Pundi ya? Sedayu, Gresik. Kenapa saya sebut Lamongan? Karena satu organisasi daerah Ismam Girindra waktu itu. Sekarang masih ada nggak Pak? Masih ada Ismam Girindra. Teman-teman pembina yang sabar semuanya, alhamdulillah saya bisa bermuwajahah iktifaan waktu soron. Mungkin saya sudah pernah bicara dengan teman-teman yang sudah kelas 3. Nah, mana kelas 3? Mana coba dulu. Nah, pojok. Mana yang cowok? Saya nggak berani. Oke, kelas 2 pernah nggak kelas 2? Pernah. Nah, kelas 1 yang saya belum pernah ketemu. Ya, betul. Nah, oke. Sekalipun beberapa hal tentu akan mengulangi apa yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang lama, karena menurut saya ini hal yang penting dan akan sangat berpengaruh bagaimana nasib sampai nanti kelak kemudian hari setelah tamat dari sini. Saya akan bicara beberapa saat, mungkin 20 sampai 25 menit. Selanjutnya nanti saya beri kesempatan untuk bertanya apa saja tentang MAN-PK, tentang bagaimana kedepannya dan seterusnya. Jadi biar saya ngomongnya itu sesuai dengan konteks apa yang sampean inginkan. Jadi nanti saya beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, gagasan, ide atau apa. Ya. Tapi sebagai pemancing dalam diskusi ini, saya ingin menyampaikan hal yang pokok penting harus diingat. Yang pertama, siapa sih kita itu? Nah, kalau saya tanya misalnya, Mbak, sampean ki sopo? No? Jawabnya gimana kira-kira? NU. Ayo Kang, sampean ki sopo? Nah, kemungkinan jawabannya kan saya itu siswa MAN Denanyar, saya itu siswa MAN-PK Denanyar. Kemungkinan juga jawabannya saya santri Denanyar, saya santri Mbah Bisri, Nah, kira-kira jawaban yang paling pas gimana? Nah, begini, karena itu kita harus tahu dulu bagaimana posisi kita, ya. Teman-teman ini punya 3 kelebihan yang tidak dipunyai oleh MAN-PK seluruh Indonesia. 1, sampai ini terpilih sebagai siswa MAN itu sudah istimewa. Siswa MAN-PK ya. MAN-PK se Indonesia kan ada berapa yo? Nah, yang negeri ada 10 itu. Artinya apa? Se-Indonesia sebegini besar hanya 10. Dan sedunia. Betul. Kalau sudah bicara Indonesia itu sedunia. Kayak NU itu anggotanya terbesar di Indonesia, itu berarti otomatis terbesar sedunia. Betul nggak? Ini betul. Nah, jadi sampai ini pilihan sak jagat raya ini, sak dunia ini,
Itu hanya 10 man PK yang negeri dan sampai ada di situ. Istimewa nggak ini? Nah, ini luar biasa. Ini yang pertama, harus sampai syukuri betul. Syukuri betul. Tidak semua orang bisa diterima di man PK Denanyar ini. Mungkin dirinya kepingin tapi ternyata tidak memenuhi persyaratan, ditolak. Mungkin diterima tapi tidak diberi hidayah Allah sehingga nggak bisa masuk. Beberapa hari kemudian nggak betah, pulang. Itu kan berarti kan masalah hidayah. Halo? Nah, ini yang harus sampai syukuri yang pertama. Yang kedua, ternyata sampai ditakdirkan Allah tidak sekedar man PK negeri, tapi man PK ada di Denanyar. Bukan di yang lain, di pesantren. Hanya beberapa man PK yang ada di ini yang 10 tadi itu yang berbasis pesantren, sungguh-sungguh pesantren. Ada berapa Pak ya? Sini, Ciamis. Kemudian Ciamis. Hanya 2 itu. Selain itu asrama. Ya, saya nggak bisa bilang asrama itu nggak bisa. Ya. Hah? Tadi contoh tadi itu. Selain itu asrama, ya. Hanya 2 yang berbasis pesantren murni dalam pesantren kayak kita ini, yaitu man PK Denanyar dan man PK Ciamis. Itu sama-sama pesantren. Tapi istimewanya lagi, pesantren Denanyar itu ada masyayikh yang luar biasa, perannya diakui di dunia internasional apalagi nasional, yaitu siapa? Mbah Bisri Sansuri. Ini yang harus sampai banggakan. Sampai ini santri ini Mbah Bisri. 2 keistimewaan terakhir ini harus sampai pegang betul, harus bangga betul. Sampai ditakdirkan ternyata menjadi santrinya Mbah Bisri, pendiri NU, tidak sembarang pendiri NU di Indonesia ini. Orang yang berperan di pendirian NU dan sekaligus menjadi pimpinan DPR MPR itu Mbah Bisri tok. Nggak ada duanya. Halo? Yakin nggak ini? Nggak ada. Di dunia politik, oke. Sampai jabatan tertingginya adalah ketua DPR MPR. Ya, DPR MPR ya. DPGR ya. DPR GR. Gotong royong. Apa itu ya? Kalau nggak salah. Ketua DPR MPR itu kan lembaga tertinggi Indonesia. Itu Mbah Bisri ketuanya. Coba jangan bayangkan. Di zaman Mbah Bisri lah wal asri itu masuk di gedung DPR MPR. Jadi kalau nutup sidang, dok baca wal asri. Ini gak santri bisa nggak ini? Halo? Betul nggak? Sampai harus bangga. Harus bangga. Karena itu pesan saya nggih. Sekalipun sampai itu orang negeri, karena sekolahnya memang negeri, faktanya negeri, tetap harus hatinya itu mancepe itu nanggone Denanyarnya. Paham nggak ini ya? Jangan sampai hatinya itu terbesit merasa tidak Denanyar. Apalagi tidak merasa santrinya Mbah Bisri. Itu penting. Jadi sekalipun secara fisik asramanya ini terpisah ya. Terpisah, agak ke sana induk, kesini. Tapi tetap harus yakin ini adalah Denanyar dan santrinya Mbah Bisri. Oke, sampai sini bagaimana? Ayo. Sampai sini piye? Bisa diterima nggih? Nah, sebagai bukti bahwa sampean semua ini itu santrinya Mbah Bisri, santri Denanyar yang top markotop itu, ya disambung niatinya. Hatinya ini disambungkan kepada para pengasuh yang ada Denanyar, disambungkan kepada Mbah Bisri yang sudah sumarih di makom makbaro, disambungnya. Dengan cara apa? Fatihai. Di Fatihai badal maktubah. Sebut ila hadrati kenal Kanjeng Nabi, terus disisipkan di situ Mbah Bisri Sansuri. Syukur-syukur disebut pendiri NU, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, semua di Fatihai.
Yakinlah hal-hal seperti itu akan berpengaruh nanti kelak di akhirat. Besok neng akhirat itu, neng akhirat ada orang yang digendaki oleh Allah itu diberi syafaat, diberi kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang lain. Oh itu tuh santriku dulu sini, ayo masuk. Nah, oh itu ayo sini. Sama kepengen nggak begitu? Dibegituin sama Mbak Bisri. Nah, ini pesan yang pertama yang tolong betul. Tolong betul, jangan pernah lepas nilai-nilai denahnya, nilai pesantren, nilai-nilai yang ada yang diajarkan oleh para pengasuh masyayikh di Denanyar ini lepas dari sampean. Sekalipun terpisah secara fisik tempatnya. Oke, yang pertama. Yang kedua, saya mengajak teman-teman untuk tajdid dunia, memperbarui niat ya. Niatnya ditoto. Niat ngaji, niat mondok, niat masuk man PK Denanyar ditoto niate, jangan sampai salah niat. Salah niat itu begini, gambaran salah niat itu, misalnya sampean masuk man PK di sini di Denanyar ini, sekedar niatnya itu, saya kepengen jadi orang yang top, nanti lulus dari ini, saya ingin menjadi ini, jadi ini. Itu menurut saya kesasar, salah. Kalau memang itu yang diniatkan, itu bukan di sini tempatnya. Di luaran lebih banyak madrasah, sekolah yang lebih berkualitas untuk mengantarkan niat tadi itu. Kalau sekedar sampai ingin menjadi jabatan tertentu, ingin bekerja di suatu tempat profesi yang keren, itu bukan di sini tempatnya. Halo? Mafhum nggih? Bukan di sini. Sampai kesasar. Saya pastikan sampai kesasar, bukan di sini tempatnya. Kalau ingin sekedar menjadi jabatan tadi, jabatan ingin bekerja menjadi apa, itu bukan di sini. Di luaran mungkin ada lembaga yang lebih bonafit untuk bisa mengantarkan keinginan itu. Lah terus apa? Tentu ada nilai lebih dari itu. Lalu apa niatnya? Nah, ini yang penting. Nah, buka taklim. Dibuka taklimnya. Ngaji taklim kan di sini? Nah, itu dibuka tentang bagaimana ada satu bab khusus niat, ya kan? Ada di taklim satu bab khusus untuk niat. Nah, jadi niat yang tertinggi memang lillah liwajhillah, hanya karena Allah titik. Itu yang tertinggi. Tapi saya nggak yakin sampean bisa mampu gitu. Niat lillah itu gampangannya begini. Hanya Allah itu pokoknya saya ngaji di sini hanya nuruti perintah Allah, mbuh jadi opo nanti terserah Gusti Allah. Itu niat lillah itu. Perintah Gusti Allah kon belajar ya saya belajar. Saya hanya kepengen mencari ridho Allah. Itu kan berat. Itu berat, tapi bisa dilatihkan. Bisa dilatihkan setidik demi setidik. Ibaratnya itu begini. Ini ada yang cewek cowokan enggak ya? Kalau sampean punya cewek atau cewek punya cowok, kalau sudah kadung senang, ya itu kan coro hubungan dengan dia itu nggak ada yang dipikirkan kecuali hanya kepengen diakui dia, betul nggak? Kepengen deket dengan dia, dijiwet itu malah senang, bener nggak? Halo, wong sing pacaran pi loh. Itu kan kalau dijiwet itu bukan kok malah sakit, tapi malah senang. Nah, orang yang belajarnya itu karena lillah, karena Allah, itu seperti itu gambarannya. Yang dipikirkan wis pokoknya aku belajar ini hanya kepengen dekat dengan jenengan Gusti. Mbok nanti ketika belajar itu mengalami kesengsaraan, itu malah dianggap suatu kebahagiaan. Kayak tadi itu gambarannya. Seperti orang lagi gandrung, lagi seneng, itu dijiwit ku malah bukan ngeroso loro tapi malah senang. Saya ngomong bahasa Jawa ini bisa dipahami nggak? Ada yang luar Jawa atau ada yang? Oke. Campur-campur nggak apa wes. Itu gambaran belajar lillah itu seperti itu.
Oke. Di bawah dari itu, ya tentu yang lain misalnya menghilangkan kebodohan, untuk menghidupkan agama Allah, untuk mendekat kepada Allah, nanti untuk mengajar itu iya pasti. Tapi ada satu yang bisa dipakai untuk diniatkan begini. Niat untuk masuk di suatu bidang tertentu dalam kehidupan ini, tapi hanya sekedar perantara untuk mencapai akhirat. Nah itu hukumnya sama dengan akhirat. Jadi cara belajarnya itu meniatkan untuk mencapai suatu yang kelihatan duniawi, tapi ini niatnya ini dijadikan untuk perantara. Bohongnya Dan duniawi seperti ini fotonya bohongan. ikut tercatat termasuk ukhrawi bukan? Jangan dimatiin itu. Lagi ini tuh. Gimana? Dikembalikan dulu. Kebangsaan kok semakin menurun ini. Saya harus terjun di dunia politik. Saya ingin mengartikan gandani negara ini melalui terjun politik. Biar politiknya sesuai dengan aturan syariat, biar warna syariat itu mewarnai di dalam konsep bernegara dan berbangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang harga mati itu. Wah, berarti saya harus ngalim di bidang ilmu politik, nanti terjun di dunia politik, tapi politiknya diniatkan seperti tadi itu. Nah, niat ingin menjadi politikus yang seperti ini tapi dijadikan perantara akhirat, itu baik enggak? Baik. Nah, itu nanti bisa dianggap termasuk akhirat. Artinya apa? Tidak salah niat. Tapi tadi itu ya, tidak boleh berhenti di dunia politiknya, tapi harus diniatkan untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kedamaian, kebangsaan, kesejahteraan bersama. Nah, kenapa? Karena begini teman-teman sekalian. Coba sampean bayangkan, andaikan di dunia politik itu hanya diisi oleh lulusan-lulusan sekolah SMA yang nggak begitu mengenal agama, kira-kira nasib dunia politik bagaimana? Kira-kira warna agamanya bagaimana kira-kira dalam politik ini? Kan bisa jadi mengenaskan. Arahnya nggak jelas dari aspek keagamaan, maka anak MAN-PK mesti harus masuk di dunia itu untuk bisa memerankan agama di dalam politik kebangsaan, politik kerayaan, politik kenegaraan. Tapi niatnya tetap untuk mengabdi. Nah, seperti itu masih bisa diterima. Yang penting itu jangan sampai belajar itu niatnya hanya untuk mencari kesenangan yang sifatnya hanya duniawi. Sifatnya itu rugi serugi-ruginya. Nah, dunia akhirat itu jangan begini. Ini penting konsepnya ya. Apa sih duniawi, apa sih ukhrawi? Konsepnya begini. Dunia itu adanya di hati orang. Halo? Sesuatu itu duniawi apa ukhrawi itu tergantung di hati orang masing-masing. Dia menjelaskannya ini ya. Biar sampai nggak salah konsep di dalam bagaimana memahami ukhrawi itu atau duniawi. Jadi gini misalnya, saya punya HP mahal, ini duniawi apa ukhrawi? Nah, kelihatan duniawi kan? Tapi kalau misalnya, saya itu butuh ini untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman melalui ini. Saya beli HP canggih secanggih-canggihnya biar mudah untuk itu semuanya. Kira-kira dunia atau ukhrawi? Nah, gitu loh caranya kan. Dan itu kan ada di hati masing-masing. Nah, tapi begitu itu harus diilmoni, Kalau nggak ngerti ilmunya ya jatuh kepada duniawi murni nanti. Oke, itu pesan yang kedua. Jadi tolong diniatkan dalam belajar di
Man PK di pesantren Denanyar santrinya Mbah Bisri itu diniatkan jangan terjebak hanya untuk mencari jabatan tertentu, tapi harus dilanjutkan bahwa itu hanyalah sebagai perantara untuk pengabdian demi agama nusa bangsa ini. Cara yang dipikirkan begini, negara ini kalau nggak santri yang megang, ya opo nasibnya. Nah gitu yang dipikirkan. Paham nggak ini? Apalagi misalnya profesi apa? Misalnya, ayo. Profesi apa ya? Lawyer, misalkan menjadi apa? Pengacara misalnya. Wah, pengacara ini kalau nggak dipegang santri, lulusan Man PK nanti bagaimana itu nasibnya? Nah, berarti niat ke situ tujuannya untuk dandani. Nah, itu. Apalagi sebagai Man PK itu masih dimungkinkan untuk milih jurusan-jurusan yang umum itu silakan. Tapi yang nggak boleh itu jurusan tadi ya misalnya kedokteran itu memang nggak ada jalurnya. Tapi kalau yang sifatnya sosial kan masih bisa kan? Kayak menjadi psikolog, menjadi lawyer tadi, menjadi apa tadi? Apalagi dosen, apalagi menjadi itu masih memungkinkan semuanya. Tapi tolong itu jangan jadikan sebagai tujuan akhir, hanya perantara untuk pengabdian agama nusa bangsa. Kalau nggak santri bangsa ini, sampai digambarkan begini, Indonesia ini andaikan nggak ada kaum santri, sudah kolab sejak zaman dulu. Untungnya itu ada santri. Dan santri itu terhimpun dalam Nahdlatul Ulama. Untungnya ada NU. Karena itu jangan heran kalau NU hari-hari ini itu diserang dari berbagai sudut. Dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang itu ngeroyok NU. Bagaimana NU itu tidak laku di masyarakat. Itu memang. Karena apa? Pertahanan terakhir itu adalah NU. Halo? Nah, berarti sudah masuk pesan yang ketiga. Apapun nanti kelak teman-teman sekalian, jangan pernah lepas dari NU. Kenapa? Ini jelas wasiatnya Mbah Bisri. Halo? Ini jelas wasiatnya Mbah Bisri. Coba dibaca itu di gerbang itu. Selama hidupku aku ila akhirih itu kan. Halo, apa enggak nih? Nah, jangan pernah lepas dari Nahdlatul Ulama. Berbanggalah teman-teman ditakdirkan bisa hidup di lingkungan santri pesantren Mbah Bisri yang pendiri NU, yang keluar akan pasti menjadi NU dan diakui sebagai santrinya Mbah Bisri, santrinya Mbah Hashim karena NU-nya itu. Oke, berikutnya kemana setelah sampai dari sini itu mau kemana? Halo? Setelah tamat dari sini lo mau kemana? Aduh, ini. Nah, begini. Berapa ini lagi kan? Waduh, prinsipnya begini teman-teman sekalian, guys. Oke, saya berdiri biar komunikatif ya. Kelak nanti teman-teman menjadi apapun itu boleh, itu tidak lepas dari takdirnya Gusti Allah. Oke, itu prinsip. Sehingga nanti misalnya sampean kepingin ke mana misalnya, melanjutkan ke ke luar negeri, ke mana, kok ternyata gagal misalnya ya, itu tolong dipahami itu adalah dalam konteks takdir, iroda dan takdirnya Gusti Allah. Yang penting gini, sejak sekarang harus sudah diarahkan kemana sampean itu mau menjadi. Saya ulangi, sejak sekarang sampean harus bisa mengarahkan diri kemana sampean akan menjadi. Sejak sekarang. Tapi pada akhirnya menjadi apapun itu harus dihubungkan dengan takdir dan iroda. Nah, pertanyaan berikutnya, menjadi apa
itu tanya kepada diri sendiri. Saya itu bakatnya di mana? Kesenangan saya, kecenderungan saya secara psikologis itu apa? Saya itu nyamannya di dunia apa? Itu harus sudah mulai gerayangi diri. Gerayangi itu gerayangi ya, bukan gerayangi, bukan. Siapa saya ya? Nah, kira-kira gitu. Malam-malam merenung. Oh, nah. Temukan siapa Anda dan mau menjadi apa. Karena begini, Kang bisa minta tolong kan? Sini. Ini tolong. Bisa nggak? Tolong di sini. Ini sekedar apa? Ini bukan sulap, bukan apa ya. Perhatikan, namanya siapa namanya? Saib. Dia akan saya suruh, tapi nanti lihat ekspresinya ya. Tolong Kang, Saib ya. Tolong tasbih itu dilempar, lihat ekspresinya. Tolong dilempar. Oke, sudah dilihat? Oke, sekarang perintah kedua. Saib, tolong itu lempar ke sini. Ulang lagi, ambil lagi. Perhatikan ekspresinya. Tolong lempar, sasarannya ini. Makasih ya, monggo. Oke, saya ingin meyakinkan ke teman-teman sekalian. Beda nggak ketika saya suruh melempar ini sebelum saya beri sasaran dengan sesudah? Beda nggak? Ekspresinya sama. Beda nggak? Ya pasti beda lah. Begitu saya suruh pertama dia bingung kan? Bingung terus apa sih maksudnya, mau apa sih? Terus ayo lempar. Terarah nggak? Asal nggak? Ngasal, yang penting melempar. Begitu saya suruh lempar, fokus nggak dia? Sekali. Oke. Tapi mengarah ke suatu tujuan nggak? Teman-teman sekalian, pasti selalu ada bedanya. Ini artinya begini. Orang yang punya tujuan hidup dengan yang tidak punya tujuan itu pasti beda dalam cara hidupnya. Kalau nggak punya tujuan hidup, menjalani hari-hari, menit demi menit, jam demi jam, itu dia nggak fokus, ngasal hidup, yang penting hidup. Halo? Hidup yang penting. Dia bingung bangun tidur. Aduh, habis ini ngapain ya? Bingung. Sering nganggur, nggak fokus, mau belajar apa, bingung. Bener nggak? Itu kalau dia nggak punya tujuan yang tertentu. Tapi begitu dia punya tujuan dalam hidupnya, oke. Saya itu kepingin menjadi ulama yang memerankan hidup begini. Nanti kalau usia sekian saya akan begini seterusnya. Maka seluruh kehidupannya selama 24 jam di sini dia arahkan untuk ke sana. Begitu bangun tidur jebret, saya punya target dalam bulan pertama itu saya harus begini. Bener nggak? Nah, itu artinya apa? Dalam sampean mondok di sini, satu, tentukan tujuan sampean setelah dari sini itu mau jadi apa? Halo? Mau jadi apa tentukan. Setelah itu sampai turunkan menjadi tujuan-tujuan yang pendek. Oke, saya ingin lulus dari sini, saya ingin nanti kelak saya itu ingin menjadi ustadz yang pinter kitab, tapi juga mendalami dunia dunia media. Sekarang kan usumnya ya. Orang pinter tapi medianya oke, saya kepingin jadi itu. Berarti saya harus pinter kitab ini, tapi juga saya harus belajar tentang. Nah, tahun ini saya akan harus menguasai ini. Tahun berikutnya saya
Berarti lulus saya harus bisa ke Yaman untuk mendalami ilmunya dulu. Setelah ke Yaman nanti saya begini dan seterusnya. Jelas nggak? Dengan tujuan seperti itu, nanti sampean dalam kehidupan sehari sudah tertata dengan sendirinya. Kehidupan sampean di sini dikendalikan oleh tujuannya sendiri. Bukan dikendalikan lagi oleh pembina asrama. Pembina asrama itu pelengkap saja. Keren kan begitu? Pelengkap saja, hanya mengingatkan kalau perlu. Karena dirinya sudah punya tujuan yang pasti, punya target-target tertentu. Inilah santri yang mandiri, santri yang top. Dia bisa mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. Itu syaratnya harus tadi itu, punya sasaran hidup. Kemudian diturunkan menjadi beberapa target. Tahun ini kelas 1 saya setidaknya berani ngomong bahasa Inggris. Hafalan saya ya 2 juz saja. Tahun kedua saya balik, harus saya tambah 10 juz. Yang bahasa Inggrisnya saya ganti bahasa Arab. Nah begitu lulus 3 tahun, bahasa Inggrisnya top, bahasa Arabnya top, Qurannya 30 juz, kitabnya nyambung. Nah, kitabnya juga ditarget. Wah. Oke enggak ini? Nah, itu artinya begini, teman-teman ya. Setelah ini mulailah untuk tadi ya, membaca diri sendiri, siapa saya, siapa mau kemana dan menjadi apa saya kelak. Yang penting sebetulnya bukan menjadi apa, tapi saya ingin memerankan kehidupan seperti apa. Itu yang penting. Nah, untuk menolong biar mudah seperti itu, saran saya, seringlah membaca sejarah orang-orang sukses. Bacalah sejarahnya Gus Dur, bacalah sejarahnya Mbak Bisi. Nanti sampai akan terinspirasi. Oh, saya ingin jadi kayak begini. Nah, terus ikuti itu bagaimana perjalanan hidup beliau. Diikuti. Itu akan sangat membantu dalam menemukan keinginan sampai. Di sini ada guru BK Pak Mujiono, itu teman saya sekelas. Ada pembina, tempat untuk konsultasi. Tanyakan, jangan malu-malu datang ke Ustadz, aduh saya ngeluh ini. Orang tua saya sudah telepon mau suruh nikah. Datang. Bicarakan dengan guru-guru dan seterusnya. Ingat di taklim kan begitu kan? Orang yang tidak suka musyawarah akan menjadi getun, menjadi menyesal. Musyawarah istikharah. Jadi barang siapa istikharah dan musyawarah, 2 ya. Istikharah dan musyawarah. Itu kuncinya. Oke, bisa nggak ya dilakukan ya? Bisa nggak ya? Nomor 1 tadi itu santri Mbak Bisri. Nomor 2 ditata niatnya. Nomor 3 diatur kehidupannya di sini. Terus termasuk kemana setelah ini. Apalagi ya? Nah, yang paling akhir, tolong apapun yang sampai pelajari di sini, carilah keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu daripada sekedar kepintaran ilmu. Saya ulangi. Carilah kemanfaatan dan keberkahan ilmu daripada sekedar kepintaran ilmu. Golek berkah lan manfaat ilmu, ojo mek mikirne sing penting pinter. Oke, langsung gini ya. Nah, kunci kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu nanti dicek di taklim. Itu kuncinya ada di hurmatul ilmi. Hormat nanggone ilmu. Lah cara hormat nanggone ilmu, hormat nanggone gurune, hormat nanggone kitabe, hormat nanggone majelis ilmu, ya konco-koncone dan seterusnya. Tapi yang paling utama adalah ridhoe guru, ridhoe pengasuh. Jadi cara itu cara mikirnya begini, cara mikirnya itu. Misalnya sampai kumpul pengen melanggar peraturan. Misalnya kepengen kabur lah. Mikir cara mikir ngene. Cara ngene iki aku
Coro aku mau nglakoni ngene iki Mbah Bisi ridho apa enggak ya? Halo? Cara mikirnya begitu. Aku mau kabur sekalipun Kiai Salam enggak mirsani, enggak melihat. Coro aku mau kabur ke Bung Cino. Itu kira-kira Kiai Salam ridho apa enggak ya? Halo? Nah, cara mikirnya begitu. Insya Allah nek sampai cekeli, kok apapun yang sampai lakukan insya Allah oleh ridho guru ilmune dadi manfaat. Kanjeng Nabi ku ndongone ku ngene. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Ya Allah, kula jenengan jogo sangko oleh ilmu tapi enggak manfaat. Mergo ilmu sing enggak manfaat iku lebih madharati daripada manfaat. Orang pinter nek enggak manfaat ilmu nek enggak berkah, itu lebih sengsara hidupnya daripada yang biasa-biasa. Nek pinter nek enggak manfaat itu tugasnya kan minteri wong tok. Bujuki, ngapusi, korupsi iku mergo enggak manfaat ilmu. Halo? Nah terus opo nek ilmu nggo ngono kuwi wis nggo. Lebih baik jadi orang biasa enggak pinter biasa-biasa saja enggak sampai korupsi. Ya kira-kira begitu cara mikirnya. Oke? Aduh. Sakit belum makan ya. Ya, tolong dihormati guru. Siapapun beliau menjadi pembina. Sedikit lagi. Cara mikir yang kedua. Cara tawadhu hormat nanggoni guru itu begini. Laknatullah iblis. Kenal nggak sama iblis? Iblis itu diusir dari surga, dilaknat oleh Allah masuk neraka selama-lamanya. Apa kesalahannya? Sombong macam-macam. Kesalahan yang utama adalah dia salah mikir. Salah mikirnya begini. Kan disuruh sujud kepada Nabi Adam. Halo? Dia nggak mau sujud alasannya karena saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia tidak melihat sopo sing ngongkon sujud pi sopo. Yang dilihat adalah Nabi Adamnya. Sehingga dia tertipu, merasa sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena salah cara mikirnya. Mestinya di kongkon opo itu kan delok sopo sing ngongkon, betul nggak? Karena sing ngongkoni Gusti Allah. Mbok dikongkon opo ya kudu manut. Tapi sayangnya iblis itu melihatnya bukan kepada Gusti Allah, tapi kepada Nabi Adam yang ngeremehne. Nah, oke? Itu kesalahan fatal. Cara pandang seperti itu. Ini mafhumnya apa? Mafhumnya begini, cara mikir. Kang siapa tadi namanya lupa saya, mohon maaf. Kang Ainul. Alah, Kang Ainul ki sapa to? Lulusan Unisla. Kalau sampai melihat beliau, ya pasti salah, meremehkan. Allah Ainul. Tapi kalau melihatnya siapa yang menyuruh beliau? Halo? Siapa yang menyuruh beliau bisa datang ke sini? Diri sendiri, prosesnya panjang ini. Harus diseleksi dari orang yang melamar se-Indonesia waktu itu. Iya kan? Kemudian halo, ini saya ceritakan halo ini. Nama beliau disowankan ke kepala madrasah, oke, disetujui. Disowankan kepada Gus Kiai Salam, disetujui, baru diangkat. Berarti beliau ke sini siapa yang angkat? Siapa yang menyuruh? Kiai Salam. Kalau sampai lihat beliau, ya terjadinya ngeremehkan kayak iblis tadi. Makanya cara melihatnya, lihat siapa yang nyuruh ke sini, sopo. Kiai Salam, beliau itu cucu aslinya Mbak Bisi. Kalau jenengan sampean kabeh ini kurang ajar nanggone Kiai Salam, podo kurang ajar nanggone Mbak Bisi. Halo? Cara mikirnya seperti itu. Memandang para pembina-pembina seperti itu. Jangan dilihat, alah, nah ini salah. Oke ya, cara mikir begini ya, oke ya, setuju gak ya? Nah, gitu. Itu artinya, nek
sampean ini kok mengecewakan beliau, ya podo hukumnya mbak mengecewakan. Gitu caranya. Terima kasih matur nuwun apapun semoga manfaat berkah, Alhamdulillah saya bisa ditakdirkan ketemu dengan orang-orang pilihan, orang-orang cerdas ini, masya Allah. Calon istilah nih nanti. Anak pondok itu kalau sesama begini tuh masih seperti kucing, tapi begitu keluar itu macan. Iya benar. Sampai titen. Selagi di pondok begini nih, Allah ya Allah. Tapi begitu keluar masyarakat, wah pondok, wah dia nanya lagi, wah koyok macan. Yo aku mergo ngalami itu. Saya lulus dari sini 2003 langsung ke Jakarta, ke pondok tadi itu dianggap koyok macan. Kemudian saya sudah hidup di tengah masyarakat di Jakarta, ya wis gue dianggap arek pondok, iso agomo, iso gini gitu, koyok macan aja. Nah, kira-kira sampai itu begitu. Makanya jangan sampai nanti sampai begitu pulang di masyarakat dianggap macan ternyata kucing. Halo? Masyarakat kadung nganggap sampai macan, ternyata kemampuannya kucing. Ya Allah. Semoga kalau ada pertanyaan silakan. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum.